Saudari dan saudara yang terkasih, beberapa pekan ini saya ikut menyimak pembicaraan dalam media sosial, khususnya di YouTube, satu diskusi yang meskipun tidak langsung tetapi menjadi cukup hangat antara Romo Ndeso dan Pendeta MYM atas suatu pertanyaan kristologis. Siapa yang mati di salib? Allah atau manusia? Pertanyaan itu muncul dari suatu video pendek yang tersebar di media sosial dan kemudian menjadi materi diskusi dari kedua saudara ini. Dan atas pertanyaan yang sama juga sangat menarik suatu jawaban yang diberikan oleh Romo Daniel dari segi biblis terutama, dan di situ terlihat suatu sumbangan pemikiran yang mendalam dan kaya. Tentu saja ini suatu pertanyaan kristologis. Kalau kita mengatakan pertanyaan kristologis itu berarti berkaitan dengan suatu diskusi tentang dogma kristologis. Ya. Dan seperti yang juga muncul dalam diskusi ini, ya, terutama disoroti apa yang diajarkan dalam konsili Kalsedon, ya, konsili yang menegaskan ajaran iman Kristiani bahwa Yesus itu sungguh ilahi, sungguh insani. Dia sungguh Allah, sungguh manusia. Tetapi sebelum sampai ke situ dan menjawab pertanyaan itu, saya pertama-tama secara sederhana mau mengatakan bahwa kalau kita berbicara tentang tema kristologis ini, Yesus yang sungguh ilahi, sungguh insani, tentu saja kita selalu kembali pendasaran refleksi kita ialah kitab suci dalam hal ini, ya, Perjanjian Baru. Kalau kita bertanya dalam hal apa Yesus itu sungguh insani, sungguh manusia, kita punya data biblis yang cukup jelas. Dia lahir sebagai manusia, ia tumbuh dan besar, kemudian dia makan, minum, tidur, marah, memiliki, mengekspresikan perasaannya, ya. Dia takut ketika ada di Taman Getsemani. Dia merasa ada godaan si jahat, ya, yang menantang dia untuk meninggalkan tugas pelayanannya sebagai Mesias dan mengikuti kuasa jahat. Atau hal-hal lain yang kita lihat dia bisa merasakannya sebagai manusia, Yesus dari Nazaret ini. Tetapi juga kalau kita melihat dimensi yang lain, Yesus dari Nazaret juga melakukan hal-hal yang memang jauh dari kemampuan manusiawi kita. Dia menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang buta, melakukan mujizat-mujizat. Bahkan dalam kesaksian Perjanjian Baru, ia bangkit dari alam maut, mengalahkan kematian. Dan justru peristiwa Paskah menjadi suatu titik sentral pengakuan iman akan Yesus yang sungguh-sungguh ilahi itu. Jadi kita memiliki dasar, ya, akar dari Perjanjian Baru yang cukup jelas, ya, sampai pada pengakuan dari seorang Thomas yang di hadapan Yesus dengan jelas eksplisit mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku, ya, yang ditujukan kepada Yesus sendiri. Saya kira itu cukup jelas bagi kita. Pertanyaan dalam hal apa contoh Yesus menjadi manusia, dalam hal apa contoh dia sungguh-sungguh menunjukkan kuasa ilahi. Nah, lalu kemudian diskusi ini tentu saja bukan hanya biblis, tetapi memang terutama suatu pertanyaan dogmatis, ya, karena dia sungguh insani, sungguh ilahi, ya, sungguh Allah, sungguh manusia, maka memang pertanyaannya yang mati di salib itu Allah atau manusia. Nah, karena tema kita di sini adalah tema kristologis, ya, dan itu berarti bahasa kita adalah bahasa dogmatis, maka baiklah kita perlu pertama-tama mengetahui bahwa dari segi dogmatis, memang untuk menemukan ajaran gereja Katolik, ya, tentang dogma kristologis ini, kita kembali kepada, ya, 7 konsili ekumenis yang pertama, yang memang memuat bukan hanya tentang dogma kristologis, tetapi juga dogma trinitas dan dogma-dogma mariologis. Terutama kalau kita berbicara tentang konsili Efesus yang berbicara tentang dogma Bunda Allah, Maria, Bunda Allah, ya. Nah,
ada 7 konsili ekumenis yang pertama, dan nanti kita akan sampai pada konsili Kalsedon yang pada tahun 451, itu konsili ekumenis yang keempat yang memang menegaskan ajaran Yesus Kristus sungguh Allah, sungguh manusia, ya. Satu pribadi, dua kodrat, ya. Dia satu pribadi dengan kodrat insani dan kodrat ilahi. Tetapi sebelum jauh ke sana, pada konsili yang keempat itu, kita ketahui bahwa kodrat keilahian Yesus itu sudah diajarkan dan dibela oleh gereja dalam konsili Nikea I, ya, tahun 325. Gereja melawan Arius yang mengatakan bahwa Yesus hanya ciptaan saja, ya. Gereja membela imannya, menegaskan bahwa Yesus itu, ya, satu kodrat, ya, lahir dari Allah, ya, sehakikat dengan Allah. Dalam arti itu menegaskan keilahian Yesus. Kemudian ajaran itu ditegaskan kembali dalam konsili Konstantinopel I, ya, konsili ekumenis yang kedua tahun 381, mengulangi dogma kristologis itu, keilahian Yesus, dan juga menekankan keilahian Roh Kudus. Jadi ada kristologisnya, ada trinitasnya. Kemudian konsili ekumenis yang ketiga, konsili Efesus, yang menegaskan dogma Mariologis, ya, dogma Theotokos, Maria Bunda Allah. Lalu kemudian konsili yang keempat, konsili Kalsedon, yang adalah konsili katakanlah kristologis, ya, dogma kristologis, ya, yang menekankan tadi saya katakan Yesus satu pribadi, dua kodrat, sungguh insani, sungguh ilahi. Kemudian macam-macam perdebatan yang muncul, ya, gereja berusaha mempertahankan ajarannya, maka masih pada konsili Konstantinopel kedua pada tahun 553, itu berarti konsili ekumenis yang kelima, menegaskan kembali ajaran Kalsedon dan mengecam berbagai penafsiran yang keliru berkaitan dengan ajaran mengenai dua kodrat yang bersatu dalam satu pribadi, satu hipostasis, ya, bahasa teknisnya, ya. Lalu kemudian, ya, konsili Konstantinopel III juga ada dimensi kristologis yang dipertahankan, ya, melawan ajaran monoteletisme, sangat teknis istilahnya, yaitu bahwa, ya, di dalam ajaran yang mengatakan bahwa Yesus itu hanya memiliki satu kehendak saja, ya, mono tadi istilah itu, ya. Nah, gereja mau mengatakan bahwa dia memiliki dua kehendak yang selalu berjalan bersama, kehendak ilahi dan kehendak insani. Nanti kita akan sampai ke sana. Dan akhirnya konsili ekumenis yang ketujuh terakhir itu konsili Nikea II pada tahun 787 yang melawan adopsianisme. Ya, ini suatu bid'ah juga yang dilawan oleh gereja, ya, adopsianisme. Jadi Yesus itu menurut aliran bid'ah ini, ya, hanya adopsi, diangkat, ya. Dia ciptaan yang baik, maka, ya, diangkat untuk menjadi setara dengan Allah, tetapi sebetulnya tidak, ya. Dia bukan ilahi, dia bukan anak Allah, ya. Jadi praktis menyangkal keilahian Yesus Kristus. Nah, ini ada satu catatan di sini yang perlu saya komentari, ya, bahwa kalau kita berbicara tentang tadi, ya, bahasa dogmatis yang memang, ya, berakar pada kitab suci, meskipun rumusan dogmatis itu memang tidak eksplisit, ya, ada di dalam kitab suci, kita, ya, sekurang-kurangnya dalam pandangan, ya, dogmatis gereja Katolik, ya, 7 konsili itu harus ditempatkan sebagai satu kesatuan. Dan 7 konsili itu, ya, dalam arti tertentu, ya, berkaitan satu sama lain. Juga, ya, merangkum 3 dogma yang sangat sentral dalam ajaran gereja, ya. Dogma kristologis, dogma trinitas, tapi di situ juga dogma mariologis. Catatan kecilnya ialah bahwa kalau, ya, Bapak Pendeta, ya, mohon maaf kalau saya keliru, tapi kalau dalam video yang lain berbicara tentang kesatuan antara Katolik dan Kristen dalam menggunakan pendasaran dari konsili-konsili,
harus juga ditunjukkan bagian yang mana atau konsili yang mana. Yang saya maksudkan ialah bahwa kalau konsili itu berbicara tentang dogma mariologis, tentu saja di sini ada suatu perbedaan. Jadi ini sangat menarik juga karena saya lihat kemudian dalam diskusi Bapak Pendeta kemudian mengutip juga Katekismus Gereja Katolik, sesuatu yang mengesankan juga ya, bahwa mencari sumber dan juga membaca sumber yang apakah itu sungguh-sungguh diyakini secara utuh atau tidak, itu lain soal ya, satu pertanyaan. Tapi ya silakan ya, namanya sumber orang bisa mengakses, bisa menggunakannya. Oke, jadi kembali di sini ya, bahwa kalau tema dogmatis itu selalu berkaitan satu sama lain, ya 7 konsili ekumenis juga harus ditempatkan demikian. Sekurang-kurangnya kalau kita melihat misalnya Nikea 1, Konstantinopel 1, kemudian ya Konsili Efesus, Konsili Kalsedon, ya, di situ kita melihat ada kesatuan dari 3 dogma tadi ya, kristologis, trinitaris, dan mariologis tentu saja. Nah, sekarang yang sentral dan kemudian menjadi diskusi tentang pertanyaan siapa yang mati di salib, tentu saja tadi ya, Konsili Kalsedon ya, tahun 451 itu. Nah, tentu saja setelah konsili atau sebelum konsili Kalsedon dan setelahnya selalu masih ada macam-macam diskusi yang tentu saja tidak saya bahas secara detail di sini. Tetapi satu sumber yang mau saya tunjukkan ya untuk sampai kepada konsili Kalsedon itu ya, salah satu perdebatan yang kemudian diakhiri katakanlah ya dengan suatu risalah yang sangat penting atau suatu surat ya, biasa disebut dengan risalah dari Paus Leo yang pertama. Itu sebetulnya mau menanggapi Eutyches ya, tetapi kemudian bukan membela, tetapi dia menunjukkan suatu pandangan lain yang kemudian memang menjadi penting untuk konsili Kalsedon yang kemudian menghasilkan dogma kristologis tentang satu pribadi 2 kodrat ya, Yesus itu ya. Nah, saya mau membacakan ya dari sumber ini yang saya miliki, buku Kristologi Tinjauan Historis Sistematik ya, dari Monsinyur Adrianus Sunarko. Nah, dalam risalah itu ditekankan beberapa hal yang kemudian menjadi penting bagi kita untuk memahami konsili Kalsedon ya. Jadi Paus Leo menulis surat kepada Flavianus dan di dalam surat itu dia menekankan ya beberapa hal ya. Yang pertama dikatakan ya, pribadi Sang Allah manusia, pribadi Dia yang menjadi daging adalah identik dengan pribadi Logos Ilahi. Di dalam satu pribadi yang dimiliki oleh Logos yang telah menjelma itu terdapat 2 kodrat, ilahi dan insani, secara selaras tetapi tidak tercampur. Nah, ini penting sekali tekanan ya, kecil tetapi penting ya, selaras ya, tidak tercampur. Jadi ini menarik tentu saja ya dalam rumusan dogmatis yang kita yakini sebagai orang Kristiani, Yesus sungguh insani, sungguh ilahi itu ya ada unsur misteri ya di sana ya. Artinya bahwa kita tidak bisa tahu persis campuran ilahinya berapa persen, campuran insaninya berapa persen ya. Maka dikatakan ya selaras tetapi tidak tercampur ya. Sifat dan ciri masing-masing kodrat yang berpadu dalam satu pribadi itu tinggal utuh ya. Lalu dikatakan ya, seraya keluhuran menerima kerendahan, kekuatan menerima kelemahan, kebakaan menerima kefanaan. Jadi selalu di sana ya, masing-masing kodrat ya tetap ya pada sifatnya, pada kodratnya, seraya keluhuran menerima kerendahan, kekuatan menerima kelemahan, kebakaan menerima kefanaan ya. Jadi misteri inkarnasi ya, firman menjadi daging di sana ya, bahwa yang kuat kuasa itu ya juga turut dalam kerendahan,
menerima kelemahan, ikut serta sungguh-sungguh merasakan ya apa yang dirasakan oleh kodrat insaninya itu ya. Poin yang berikutnya dari risalah Paus Leo itu ya, kesatuan antara kedua kodrat itu bersifat hakiki, karena kesatuan itu sangat penting bagi karya keselamatan. Jadi kesatuan itu sangat penting bagi karya keselamatan. Ada suatu motif yang sangat penting di sini ya. Kenapa berdiskusi tentang satu pribadi dua kodrat, dan bahwa tadi ya yang kuat kuasa itu ya ikut dalam kelemahan, ikut dalam kerendahan ya, supaya keselamatan itu menjadi sungguh nyata ya, bahwa dia sungguh berkuasa, dia ilahi, supaya dia bisa menunjukkan kuasanya untuk keselamatan. Tetapi supaya keselamatan itu nyata bagi kita, dia juga harus sungguh insani ya, nyata dalam pengalaman manusia. Lalu poin yang lain berikutnya dari risalah Paus Leo itu ya, kedua kodrat Kristus mempunyai cara kerja tersendiri, walaupun yang satu selalu bertindak dalam keselarasan dengan yang lain ya. Yang satu selalu selaras dengan yang lain. Tadi kita ingat ya, bukan tercampur tetapi selalu selaras ya. Risalah Paus Leo ini yang kemudian menjadi materi yang sangat penting ya, mendasar untuk rumusan-rumusan yang akan diajarkan dalam Konsili Kalsedon. Maka kita lihat ya beberapa hal yang menjadi pokok dalam rumusan Konsili Kalsedon ya. Digambarkan di sini bahwa teks Syahadat Konsili Kalsedon berbunyi sebagai berikut ya. Nah, tentu ini suatu ya rangkuman saja ya. Maka dengan mengikuti para moyang suci, kami sekalian sehati sepikir mengajar bahwa mengakui Sang Putra dan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai satu dan sama. Lalu beberapa poin dijabarkan ya. Yang sama sempurna dalam keilahian dan yang sama sempurna dalam kemanusiaan. Yang sama sungguh Allah dan sungguh manusia, terdiri dari jiwa, berakal, dan tubuh. Menurut keilahian sehakikat dengan Bapa, dan yang sama sehakikat dengan kita menurut keinsanian. Jadi aspek ilahinya sehakikat dengan Bapa, itu yang juga sudah ditekankan dalam Konsili Nikia I, dan ya, kemudian keinsaniannya ya seperti kita manusia ya. Lalu poin yang lain, dalam segalanya sama dengan kita kecuali dalam hal dosa ya, sebagaimana dikutip ya dari Ibrani pasal 4 ayat 15 ya. Menurut keilahian dilahirkan dari Bapa sebelum segala zaman, tetapi menurut kemanusiaan pada hari-hari terakhir yang sama dilahirkan dari perawan Maria, Bunda Allah, demi untuk kita dan demi untuk keselamatan kita. Ini yang tadi saya katakan bahwa perbedaan antara Katolik dan Kristen dalam hal ini. Nah, jadi yang saya mau katakan di sini bahwa ada pendasaran biblis tadi, tapi juga ada rumusan-rumusan dogmatis dari Konsili Kalsedon yang kemudian dipertahankan terus-menerus oleh gereja. Setelah Konsili Kalsedon itu masih juga ada perdebatan, ada polemik-polemik ya. Masalahnya sama ya. Bagaimana mengerti, bagaimana menjelaskan bahwa dia ini sungguh insani, sungguh ilahi ya. Lalu dalam satu kehendak ya. Kalau bahasa Injil Yohanes kan begitu ya. Aku dan Bapa adalah satu. Aku datang untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku ya. Jadi satu kehendak ya. Ketika Yesus mengalami ketakutan di Taman Getsemani ya, dia merasa takut ya. Tetapi dia kemudian mengatakan ya, tetapi bukan menurut kehendakku melainkan kehendakmu ya. Jadi ya satu kehendak ya. Dia secara insani merasa takut ya, tetapi ya dia menyerahkan seluruh ya kelemahan dan ketakutannya itu pada kehendak Allah, kehendak Bapa, sehingga di situ ya yang kuat kuasa itu ya menguatkan ya daging yang lemah ya, yang bisa jatuh dalam dosa, dalam godaan itu. Nah, kemudian tadi ya ajaran
konsili Efesus itu ya, ajaran konsili Kalsedon maksud saya itu ya, dipertahankan kembali dalam konsili Konstantinopel II tahun 553. Saya bacakan salah satu bagian penting dari ajaran konsili Konstantinopel II tahun 553 ya. Sebab bila kami mengatakan bahwa firman Putra Tunggal disatukan menurut hipostasis ya, pribadi, kami tidak mengatakan bahwa ada satu percampuran antara kedua kodrat. Sebaliknya, kami berpikir bahwa Allah firman disatukan dengan daging. Masing-masing dari kedua kodrat itu tetap tinggal seperti adanya. Inilah sebabnya Kristus itu satu, Allah dan manusia, sama dan sehakikat dengan Bapa menurut keilahian dan sehakikat dengan kita menurut kemanusiaan. Karenanya, gereja Allah menolak dan menghukum baik mereka yang mengenalkan pemisahan dan mereka yang mengenalkan percampuran dalam misteri inkarnasi. Jadi, bukan pemisahan atau Allah atau manusia, bukan juga percampuran. Entah bagaimana percampuran itu, berapa berbanding berapa. Bukan itu. Itu yang saya maksudkan tadi, bahwa di situ ada suatu unsur misteri yang juga menjadi bagian dari kekayaan iman kita. Kita tidak bisa menjelaskan secara tuntas seperti apa ya kesatuan antara dua kodrat ya itu dalam satu pribadi Yesus Kristus. Nah, maka kalau kita kemudian merefleksikan pertanyaan yang menjadi diskusi hangat ini, siapa yang mati di salib, ya, kita sudah cukup jelas sebetulnya melihat bahwa kita kalau mengatakan bahwa Logos yang mati di salib itu ya Logos yang mati dalam kodrat kemanusiaannya. Yang ilahi itu mati, tetapi mati dalam keinsaniannya, dalam kodrat kemanusiaannya. Bahkan yang ilahi itu juga turut merasakan maut. Dia turun ke alam maut, sungguh-sungguh merasakan, ikut menderita. Ya, jadi dia bukan berpura-pura menderita. Ya, dia tidak seolah-olah saja menderita, tetapi sungguh-sungguh menderita, merasakan, ikut serta. Itulah bentuk solidaritas kasih Allah yang paling radikal, paling konkret ya, ditunjukkan dalam sejarah manusia. Dia ikut bersolidar, dia ikut merasakan apa yang kita rasakan sebagai manusia, terutama dalam pengalaman penderitaan, bahkan pengalaman akan kegelapan maut. Saudari dan saudara sekalian, apa yang saya katakan ini mungkin tidak akan menambah sesuatu yang besar sekali, tetapi cukup sebagai suatu perspektif yang membantu kita menambah pengetahuan, menambah refleksi kita tentang keyakinan kita dari segi dogmatis ya, bahwa Yesus itu sungguh insani, sungguh ilahi, dia yang sungguh-sungguh menjelma menjadi daging, mati, wafat di salib untuk menebus kita. Dan karena dia sungguh insani, keselamatan itu sungguh-sungguh menjadi nyata dalam sejarah hidup kita sebagai manusia. Tuhan memberkati.